Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita datang memuji Tuhan, datang bersyukurlah. Datang bersyukurlah. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka diambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini dengan kerendahan hati kita mau datang ke hadirat-Nya, kita akan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh penginjil Meike Sulu. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang seringkali dengan sengaja kami berbuat dosa di hadapan Engkau. Kami menyakiti sesama kami dengan kata-kata kasar. Kami marah, kami menghina, kami merendahkan ciptaan-Mu yang lain ya Tuhan. Kami tidak taat di dalam melakukan firman-Mu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon pengampunan. Belas kasihan-Mu mengampuni kami ya Tuhan, sehingga kami layak untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu.
Tuhan, ini permohonan kami yang kami percaya kami sudah disucikan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan merespon pengakuan dosa kita dengan satu pujian, anugerahnya limpah. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesus ku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia jariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku hina salah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Pada Allah. Mari kita akan persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Ku Percaya pada Yesus. Selanjutnya firman Tuhan akan dilayani oleh penginjil Meike Sulu. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman. Hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku.
Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara untuk kami. Beri kami kekuatan, tambahkan iman kami, tegur kami, beri kami pengharapan lewat firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau, hamba-Mu, biarlah Engkau pakai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur kita sudah ada di penghujung bulan September ya. Jadi masih dalam tema yang sama, bersyukur dalam pengharapan. Bulan depan kita sudah memasuki Oktober. Mari kita akan baca di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku untuk melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayat terakhir, tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendapatkan kesempatan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Hari ini kita berbicara tentang bersyukur dalam pengharapan. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang membuat kita itu suka bersyukur? Kita bersyukur kalau apa? Ya, memperingati hari kelahiran. Ya, ini paling umum orang lakukan kan? Kadangkala biar nggak ada uang dipaksain karena mau bersyukur ulang tahun. Ya, bersyukur kan apa? Banyak uang, dapat berkat, ya kan? Kata Cigeok kemarin. Ya. Biasanya kita tuh bersyukur kalau dapat cuan katanya.
Salah nggak kita bersyukur kali ini? Gak salah ya, namanya dapat berkat, asa salah kita mengucap syukur. Kita biasanya bersyukur kalau apa? Anak-anak kita lulus. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu lakukan ini nggak? Atau saya mah biasa-biasa aja, nggak kalau ulang tahun mah biasa ya. Biasanya nggak begitu ya. Semua kita ini bersyukur kan ya. Apalagi kalau kita punya jabatan yang hebat ya, sampai punya kayak Ratu Elizabeth gitu lah, mahkota. Artinya betapa pentingnya kedudukannya di kantor ya, hebat. Pasti kita juga bersyukur lah. Apalagi kalau anak kita sukses, dia bisa cari makan sendiri, sudah bersyukur kita. Apalagi kalau dia bisa kasih kita lebih tambah bersyukur. Benar nggak Bapak Ibu ya? Apalagi yang membuat kita bersyukur? Ko Aliong menanya, Ko Aliong suka bersyukur kalau apa? Nggak ada ya? Banyak tapi lupa. Dia ngangguk. Ya, apalagi? Ya, ini ibu-ibu KW jawab kemarin, bersyukur punya cucu. Kalau nggak ada cucu, jadi nggak bersyukur dong. Ya, tetap ya. Mau punya cucu, nggak punya cucu, kita bersyukur kita punya keluarga bahagia. Ya, Bapak Ibu ya. Apalagi yang membuat kita bersyukur? Sehat. Bisa olahraga, benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau sehat, waduh rasanya kita puji-puji Tuhan ya. Terus, apalagi kalau ada mobil ya. Sekarang di daerah-daerah tertentu kalau punya mobil sekarang bikin ucapan syukur loh, kalah ya. Kalau maksudnya panggil pendeta doain mobilnya, bersyukur, salah nggak? Nggak salah ya, namanya dapat sesuatu. Nah, apalagi kalau punya rumah ya, aduh luar biasa kita ya. Saya kalau punya rumah di sini puji syukur ya, apalagi rumah di Jakarta kan ya. Ini yang membuat orang-orang suka bersyukur, benar Bapak Ibu? Nggak salah kan? Sekarang kita baca ya pertanyaan ini, apakah ketika kita tidak dapat atau kita kehilangan sesuatu, apakah kita tetap bersyukur? Ya, kalau tadi kan kita dapat semua. Nah, sekarang kalau kita tidak dapatkan apa yang kita mau atau bahkan kita kehilangan, apakah kita tetap bersyukur? Mari kita belajar tentang kisah Ayub tadi ya. Bapak Ayub ini luar biasa tadi. Ini dia pengusaha hebat, pengusaha apa ya namanya ya, sukses gitu ya. Punya peternakan luar biasa, ribu-ribuan. Itu kalau baca di pasal 1 itu Ayub punya kekayaannya itu luar biasa. Memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dikatakan orang terkaya. Ya. Dia pasti bersyukur kalau dia dapatkan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Ya, iblis bilang, cobain si Ayub, pasti dia akan kutuki engkau, kata iblis. Dicobailah Ayub. Harta bendanya diambil, anak-anaknya meninggal. Terus iblis datang lagi. Waduh, dia belum menyerah. Tapi iblis bilang apa? Sakiti dirinya, maka dia akan kutuk engkau, katanya. Kata iblis. Sakiti dirinya, makanya Tuhan bilang apa tadi? Terserah kamu mau uji seperti apa sama Nabi Ayub ini. Tapi jangan ambil nyawanya. Karena memang nyawa itu adalah hak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi dengan Ayub? Ya, kasihan banget ya. Dia koreng-korengan dan gatalnya luar biasa. Apakah Ayub tidak lagi mau percaya kepada Tuhan karena dia alami ini? Kita akan lihat ya reaksi daripada Ayub. Pertama, Ayub menolak untuk menyalahkan Tuhan. Kita baca, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
Masih mau bertekun engkau dalam kesalehanmu. Kutukilah Allahmu dan matilah engkau ya. Tapi jawab Ayub apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi poin yang pertama, bagaimana reaksi atau respon daripada Ayub ketika menghadapi musibah? Ayub menolak untuk menyalahkan Allah. Luar biasa ini Ayub. Kita lihat selanjutnya. Mengapa Ayub tidak menyalahkan Allah? Apa yang menyebabkan dia tidak mau menyalahkan Allah? Karena Ayub menerima semua keadaan. Ini poinnya, luar biasa. Mau keadaan baik ataupun keadaan buruk, dia terima semuanya ini. Ini yang seringkali sulit terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau yang baik-baik seperti tadi, terima rumah, terima mobil, terima uang, rasanya kita terima dengan ucapan syukur. Tapi kalau keadaan kita berbalik 100% dan keadaan itu buruk, apakah kita menerima keadaan itu? Disinilah kita belajar daripada Ayub. Ayub katakan kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dia ingatkan istrinya, jangan cuma menerima yang baik saja. Semua yang Allah berikan kita harus terima. Dan Ayub memandang musibah yang dialaminya dengan cara yang benar. Dia menerima ini dengan cara yang benar. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak mengatakan, Tuhan kenapa ini terjadi dalam dirinya, apa salah saya? Padahal katakan dia adalah orang yang benar. Ayub tahu bahwa Allah tidak pernah salah. Ini poin luar biasa. Ayub tahu Allah tidak pernah salah. Bapak Ibu setuju bahwa Allah tidak pernah salah? Ya. Apa yang membuat Ayub bisa berbicara demikian? Di sini istrinya bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kenapa Ayub bisa menerima semua keadaan? Karena dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Saya melihat Ayub ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tahu setiap firman Tuhan. Dan sehingga Allah memberikan dia suatu pencobaan yang luar biasa. Dia enggak pernah untuk menyalahkan Tuhan. Jadi kenapa Ayub bisa menerima keadaan dia, keadaan buruknya? Karena dia adalah orang yang tahu firman Tuhan. Hidupnya saleh, dikatakan dia orang yang saleh, jujur hidupnya. Sehingga enggak heran kalau dia bisa menerima keadaan ini. Dia terima apa yang buruk, apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Luar biasa kisah Ayub ya. Bapak Ibu, kita ingat respon Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani. Sebenarnya Tuhan ini sedang bergumul luar biasa ketika ada di Taman Getsemani. Dia panggil murid-muridnya, ayo temani saya di taman ini. Dan dia bilang, saya mau berdoa. Tolong kalian berjaga-jaga di sini dan berdoalah. Tapi 3 kali Tuhan Yesus balik, mereka dalam keadaan tertidur. Artinya mereka merasa gak ada beban. Padahal Tuhan sedang punya beban luar biasa. Tuhan tahu sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia akan disiksa, dia akan mati, dia akan dihina. Dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Tapi dia minta dukungan dari murid-muridnya, ternyata murid-muridnya malah tidur. 3 kali dia balik, mereka tidur. Berarti mereka merasa gak ada masalah, kami tidur. Sedangkan Tuhan sendiri sedang berdoa. Kita melihat respon Tuhan ketika dia mengalami persoalan yang sangat berat. Dia akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia berserah. Dia menundukkan dirinya dalam kehendak Bapa. Dia menyerahkan hidupnya kepada kehendak Bapa. Tuhan tidak pernah menyalahkan Allah. Dia hanya berdoa supaya Tuhan mampukan. Dia diberikan kesiapan untuk melakukan tugasnya. Mati untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Apa kata Tuhan Yesus di dalam ayat ini? Maka ia maju sedikit. Ia sujud dan berdoa katanya.
Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi bagaimana respon Tuhan ketika dia akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat menyiksa hidupnya? Tuhan berharap juga, kalau boleh Tuhan cawan itu lalu daripadaku. Kalau boleh saya tidak mengalami penderitaan itu. Tapi kata terakhirnya itu yang luar biasa. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa mau. Tuhan tidak memaksa harus seperti yang dia mau. Dia serahkan kehendak Tuhan terjadi dalam dirinya. Kita bisa bilang, Tuhan saya tidak mau mengalami kehilangan. Tapi kalau itu terjadi, kita juga gak bisa bilang, kenapa ini Tuhan? Kita gak bisa salahkan Tuhan. Mari kita belajar seperti respon Tuhan. Dia katakan, biarlah terjadi sesuai yang Allah mau. Biarlah terjadi sesuai yang Allah inginkan. Tuhan tidak mau memaksakan kehendak. Dan ini terjadi seperti yang Bapak Ayub alami. Ketika dia kehilangan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhannya. Dia katakan kepada istrinya, masa semua yang baik kamu mau terima dan yang buruk engkau tidak mau terima? Ya, apakah kita menerima setiap keadaan kita? Jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, kalau Bapak Ayub, Tuhan Yesus Kristus bisa menerima keadaan mereka di dalam penderitaan mereka. Apakah kita bisa menerima keadaan yang baik? Kalau keadaan baik pasti kita terima. Amin. Kalau keadaan yang enak-enak kayak tadi dapat semuanya, wah luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalau keadaan kurang baik, apakah kita terima? Dan seringkali kita bertanya kepada Tuhan kalau kita mengalami kehilangan, penderitaan. Kenapa saya harus alami ini Tuhan? Kenapa saya? Dan seringkali terjadi dalam diri orang percaya, mulai menghitung jasanya di hadapan Tuhan. Apa artinya? Mulai bilang kepada Tuhan, saya selama ini sudah melayani Engkau Tuhan. Selama ini saya rajin kasih perpuluhan. Saya tidak pernah alpa dalam memberi. Saya rajin berdoa. Saya rajin baca firman. Saya rajin untuk berbagi kasih dengan sesama. Tapi kenapa saya alami ini? Kalau kita sudah mengalami hal-hal yang buruk, kita mulai menghitung jasa kita di hadapan Tuhan. Dan banyak orang Kristen gagal di dalam hal ini. Artinya apa? Mereka keluar dari pelayanan, kecewa, gak mau ke gereja, gak mau pelayanan karena merasa orang lain Tuhan berkati, kenapa saya tidak diberkati? Ya, seringkali kalau masalah demi masalah muncul dalam kehidupan kita, kita jadi jauh dari Tuhan. Kita jadi hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita merasa harusnya Tuhan memberkati kita, tapi kenapa sekarang saya alami ini? Suami baru masuk rumah sakit. Baru juga keluar, anak sudah kena lagi sakit. Baru usaha memulai, tiba-tiba ditipu oleh teman. Rasanya kok hidup ini selalu tertimpa masalah. Dan kita mulai berkata, Tuhan kenapa ini saya alami? Saya setia kepada Tuhan, tapi kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Kita baca di ayat ini, kalimat ini. Respon kita terhadap sebuah musibah memperlihatkan seberapa besar pengenalan kita akan Allah. Jadi respon kita kalau menghadapi musibah tergantung seberapa besar pengenalan kita akan Allah. Kalau kita seperti Bapak Ayub yang saleh hidupnya, akan bisa menerima semua keadaan. Tapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, kita enggak pernah mengerti firman Tuhan. Gak heran kalau banyak orang kecewa dengan Tuhan. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Dan lebih parahnya mereka meninggalkan Tuhan. Ada banyak kisah orang-orang yang dulunya melayani sudah enggak mau melayani lagi.
Dulu rajin ke gereja, nggak mau. Saya pernah berhadapan dengan orang-orang, dia bilang begini, waktu itu datang ke gereja, saya baru masuk gereja. Sekian tahun saya nggak ke gereja karena saya kecewa dengan gereja. Ya. Kenapa ada orang-orang seperti ini? Bayangkan, dia menghukum dirinya sendiri. Yang rugi siapa? Dia nggak sekian tahun katanya nggak ke gereja. Marah dengan siapa? Mau marah dengan sesama, dengan pendeta, dengan Tuhan. Yang rugi kita nggak ke gereja. Dia bilang sekian tahun saya nggak ke gereja karena dia kecewa. Nah ini kenapa bisa terjadi? Pengenalan kita akan Tuhan itu loh sangat berpengaruh dalam kita merespon apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita terbiasa untuk terima yang gak enak. Seperti Bapak Ayub. Dia terima ketika semua keadaan itu buruk, bahkan dia sampai koreng luar biasa. Dia mengalami Bapak Ibu coba membayangkan, Ayub itu kaya raya dan mengalami seperti gambar tadi itu gak gampang. Benar gak Bapak Ibu? Gak gampang untuk mengalami kehidupan yang tinggi dan harus hidup orang penyakitan dan gak punya apa-apa lagi. Tapi yang luar biasa dari Bapak Ayub, dia bisa terima semuanya itu. Mari kita belajar seperti Bapak Ayub dan Tuhan Yesus Kristus. Respon mereka luar biasa. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita terima apa yang Tuhan kasih. Namanya kita ini ciptaan, kita berserah hidup kita kepada Tuhan. Kita gak bisa berbantah dengan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kelewat. Yang kedua, bagaimana respon Ayub saat menghadapi musibah? Kalau yang pertama apa tadi? Ayub tidak pernah menyalahkan Allah. Yang kedua, dalam duka dan kehilangan, Ayub sanggup bersyukur. Mari kita baca. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bayangkan, dalam duka dan kehilangan harta benda, Ayub sanggup mengatakan terpujilah nama Tuhan. Kenapa Ayub sanggup bersyukur dalam keadaan duka? Kenapa Ayub sanggup bersyukur dalam keadaan duka? Karena Ayub tidak kehilangan pengharapan. Di sini poinnya. Kenapa dia tetap bersyukur meskipun dia kehilangan segala-galanya? Karena Ayub tidak kehilangan pengharapannya. Kita baca. Tapi aku tahu. Saya garis bawahi ini kata aku tahu. Ayub tahu banget. Terlalu tahu. Penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ini Ayub 19. Pasal-pasal selanjutnya. Ayub berkata. Aku tahu penebusku hidup. Meskipun saya tinggal kulit, di daging bungkus kulit karena penderitaannya, dia katakan apa? Aku akan melihat Allah. Luar biasa seorang Bapak Ayub. Kenapa dia sanggup bersyukur? Karena dia tidak kehilangan pengharapan. Dia percaya kalaupun dia mati sekalipun dia akan melihat Allah nanti. Dia akan bertemu dengan Bapa di surga. Dia akan mengalami kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Ini yang membuat dia tidak kehilangan pengharapan. Ayub tetap mempercayai Tuhan di tengah kesakitan dan penderitaannya. Saya ingat perkataan Rasul Paulus di dalam Roma. Rasul Paulus bermegah dalam kesengsaraan. Ini aneh juga ya. Bermegah dalam kesengsaraan. Luar biasa tokoh-tokoh gereja kita ini pengikut-pengikut Tuhan kita. Dalam kesengsaraan Rasul Paulus ingatkan kita bermegah, tetap bersuka cita.
Kita baca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa Rasul Paulus bisa bermegah dalam kesengsaraan? Dia masih bisa bersyukur meskipun dia sengsara hidupnya. Dia penjara hidupnya. Dia banyak ditolak oleh masyarakat karena dia melayani Tuhan. Tapi kenapa Rasul Paulus masih bisa bersyukur? Karena dia tahu di dalam kesengsaraannya itu akan menimbulkan ketekunan. Dia jadi bertekun untuk cari Tuhan. Dan di dalam ketekunan itu mereka akan menjadi orang-orang yang tahan uji, tahan menghadapi cobaan. Dan kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kalau orang yang sudah tahan uji, dia punya pengharapan karena sudah terbiasa. Kemarin dia dirugikan, hari ini dia menderita, apalagi hari esok dia, tapi dia bilang begini, saya sudah mengalami bersama Tuhan. Selama sekian tahun selalu ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sampai saat ini saya hidup dan dia percaya itu. Sehingga ketika terjadi lagi masalah, terjadi lagi persoalan, dia sudah terbiasa. Kenapa? Karena sudah tahan uji dan sudah punya pengharapan. Pengharapan apa? Dia tahu. Orang yang bisa bersyukur itu kenapa? Karena dia tahu ketika dia bersyukur itu, meskipun dalam susah, dia punya pengharapan Allah akan berikan lagi yang terbaik. Allah punya rencana, saya nggak tahu rencana itu apa gitu loh. Tapi dia yakin Allah akan kasih sesuatu yang lebih indah daripada ini. Itu pengharapan orang percaya. Jangan kita malah salahkan Tuhan, mengeluh dan menjauh dari Tuhan. Tapi Rasul Paulus ingatkan, justru dalam kesengsaraan itu akan membuat kita semakin punya pengharapan. Ini ada satu contoh dari Bapak Gereja ya. Bapak Gereja ini tokoh gereja ya, hidupnya tahun 1906 sampai 45. Dietrich Bonhoeffer, orang Jerman. Siapa beliau? Dia ini tokoh gereja yang seorang pendeta di Jerman. Dia melihat saat itu zamannya Hitler berkuasa ya. Hitler sangat membenci orang Yahudi waktu itu. Sehingga orang-orang Yahudi yang saat itu bergereja, Hitler ini enggak benci gereja ya. Cuma dia bilang, gereja boleh jalan terus, tapi tidak boleh menerima orang Yahudi. Orang Yahudi harus dihapus dari keanggotaan dan keluar dari situ. Makanya Hitler kan membunuh orang-orang Yahudi. Hamba Tuhan ini sebagai hamba Tuhan yang tahu kebenaran, dia lihat ini sudah salah ini. Masa orang Kristen harus dikeluarkan dari gereja dan dibantai oleh penguasa? Sehingga dia katakan, pada saat pemerintah melakukan keadilan, gereja memang harus menghormati otoritas itu. Tapi dia bilang ketika pemerintah melakukan ketidakadilan, bahkan kepada orang-orang di luar gereja, gereja seharusnya memberikan teguran kepada pemerintah. Dia berani, dia bilang harusnya gereja itu tegur pemerintah kalau pemerintah sudah salah. Karena saat itu gereja itu cari aman. Dia nggak berani melawan Hitler. Mereka pikir, aduh sudah bersyukur ini kalau bisa gereja itu nggak ditutupin. Jadi gereja itu ikut-ikutan aja apa kata Hitler. Dan sebagai hamba Tuhan yang tahu kebenaran, Bapak Bonhoeffer ini nggak terima. Dia bilang, gereja seharusnya tegur pemerintah kalau pemerintah salah. Apa yang terjadi dengan Bapak ini? Dia dijebloskan dalam penjara. Dia masuk di dalam penjara yang penuh dengan penderitaan. Dikasih pindah kiri kanan karena dianggap kurang sengsara. Pindah lagi, dikasih di satu tempat camp penyiksaan. Tapi di sana
Bapak Bonhoeffer tidak pernah mengeluh dan menyalahkan Allah. Dia kesempatan melayani orang-orang yang ada dalam penjara. Dia melayani di sana. Dan akhirnya dia dihukum gantung. Dihukum gantungnya juga itu sangat menderita. Dikasih satu kawat yang kecil supaya lama matinya katanya. Jadi biar dia siksa dulu. Tapi sebelum dia digantung, dia memberikan satu surat kepada temannya untuk dibawa kepada pastor-pastor saat itu, kepada gereja saat itu. Dia tulis ini, inilah akhirnya, tapi bagiku ini adalah awal kehidupan. Luar biasa. Ini orang-orang yang mati yang punya pengharapan. Bagi orang dunia ini akhirmu, ini kematianmu. Tapi bagi Bonhoeffer, inilah awal kehidupannya. Kenapa beliau bisa ngomong seperti ini? Karena beliau punya pengharapan. Dia akan mati, tapi ini adalah satu awal kehidupan bagi dia bersama dengan Allah di surga. Dia gak pernah takut dengan namanya penderitaan. Dia terima semua keadaan dia. Bapak Ibu, seperti Ayub tadi. Ayub bersyukur meskipun dia kehilangan. Kenapa dia bersyukur? Karena dia punya pengharapan. Kalaupun nanti harta bendanya habis, saya gak kepikir ya di dalam pikiran Ayub. Apa ya yang membuat dia punya pengharapan? Dia yakin gak nanti diganti ya? Dia yakin sekali gak itu akan diganti Allah? Dia mungkin gak kepikir akan diganti Allah. Yang penting dia yakin, yang penting dia mau setia saja sama Tuhan. Dia mau taat saja sama Tuhan. Itulah orang yang punya pengharapan. Gak tahu Tuhan mau jawab seperti apa, tapi yang jelas dia punya pengharapan. Di balik penderitaannya itu ada sesuatu yang lebih baik yang Allah akan sediakan. Amin Bapak Ibu. Percaya kalau kita kehilangan sesuatu dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, artinya kita punya pengharapan. Karena apa? Kita percaya di balik segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, saya ingat Ibu Lena ya. Saya semalam ingin tampilkan gambar Ibu Lena dalam keadaan sakit, tapi kayaknya Tuhan tidak kehendakinya. Ibu Lena meninggal dalam keadaan sudah sangat-sangat kurus. Boleh dikata tulang bungkus daging. Daging bungkus tulang terbalik ya. Sangat kurus sekali. Sehingga mukanya ini udah kurus banget. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika kami sering main ke rumahnya atau ke rumah sakit, Ibu Lena selalu bilang, saya bersyukur atas hidup saya. Dalam keadaan penderitaan yang dia alami, dia punya perut sudah begitu besar, tapi badan kurus. Ibu Lena selalu berkata, saya bersyukur atas hidup saya. Orang bisa bersyukur dalam keadaan menderita Bapak Ibu. Orang bisa bersyukur dalam keadaan menderita itu luar biasa. Kenapa Ibu Lena bisa bersyukur? Waktu Ibu Lena masuk rumah sakit pertama kali, 3 bulan sebelum itu mungkin ya, sebelum dia parah-parah, saya jaga dia di rumah sakit. Saya pakai kesempatan inti untuk tanya imannya, sejauh mana imannya dengan Tuhan. Saya bilang begini, Ibu Lena, ini Ibu Lena masih bisa jawab ya, masih sehat, bukan sehat, maksudnya masih bisa jawab dengan baik. Ibu Lena, maaf, saya mau ngomong soal kematian. Ibu Lena takut kalau saya bicara soal kematian? Enggak, dia bilang. Saya enggak takut kan. Wah, ketika saya dengar begitu saya makin semangat. Iya. Seandainya suatu saat nanti Ibu Lena dipanggil Tuhan, Ibu Lena siap? Siap. Saya siap menghadap Tuhan. Dia jawab begitu. Kenapa Ibu Lena bisa jawab seperti itu? Inilah orang yang punya pengharapan. Dia tidak takut menghadapi kematian karena dia tahu di balik kematian ini ada awal kehidupan yang lebih baik bersama dengan Bapa di surga. Sehingga ketika dia lagi dalam keadaan menderita, Ibu Lena tetap bersyukur. Bahkan yang lebih hebat, dia bisa menghibur orang sakit. Ibu Isuhua, ya,
Kita tahu Ibu Isuha sakit. Dia telepon Ibu Suha untuk kuatkan Ibu Isuha. Iis sehat ya katanya. Ada videonya sama saya. Iis sehat ya. Padahal dia sendiri sedang terpuruk dengan penyakitnya. Dia kuatkan Ii. Dan Ii ikut dalam pemakaman dalam rumah duka di Bogor. Ii menangis di sana. Karena Ii merasa saya sehat, saya dikuatkan sama almarhumah ini. Luar biasa. Ini orang-orang yang bersyukur dalam penderitaan. Orang-orang yang bisa menerima semua keadaan. Orang-orang yang bisa bersyukur. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita. Kenapa kita bersyukur? Satu yang saya catat di sini. Karena bersyukur merupakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Identitas kita ini. Jadi kalau ada di luar sana kita lihat orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku setia kepada Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan omelan, ya, penuh dengan apa ya kita suka bilang ya, mengeluh. Sampai saya suka bilang si pengeluh, hari-hari mengeluh sepertinya uang gak cukup, anak seperti ini gak ada yang beres, semuanya gak beres. Dalam ucapan kita tiap hari mengeluh dan mengeluh. Itu bukan identitas kita sebagai anak Tuhan. Di sini ada yang selalu setiap hari ngoceh terus setiap hari. Sayang kita kalau seperti itu. Artinya kita identitasnya anak Tuhan itu apa? Salah satu bentuk identitas anak Tuhan adalah bersyukur. Justru kata-kata kita ini lebih baik membangun daripada ngoceh terus. Baru datang ke gereja baru muncul mukanya udah bermuram durja. Mau ke gereja kok udah ngeluh-ngeluhnya luar biasa. Kecewa di rumah, begini. Sebenarnya boleh marah ya kalau ada sesuatu, bukan boleh nggak boleh. Tapi sedih kalau itu jadi identitas kita gitu loh. Di mana-mana orang lihat kita kayaknya, kok kamu orangnya nggak sejahtera banget lihat mukanya. Baru lihat dari pintu aja udah kelihatan gitu loh mukanya. Kan senang ya kita kalau lihat teman kita sudah senyum dari jauh. Kita suka berteman dengan orang senyum atau orang yang marah-marah? Bapak Ibu saya tanya, suka nggak sama orang yang marah-marah? Suka nggak kalau punya teman yang mukanya muka pepaya busuk gitu, yang pepaya jatuh gitu kan, nggak jelas gitu kan mukanya. Pepaya kan kalau jatuh kan nggak jelas ya. Nggak, kita jadi ikut nggak nyaman. Jadi ada teman saya dipanggil, diajak, ayo kumpul-kumpul dong. Dan dia tahu teman-temannya itu teman-teman pengeluh. Teman saya bilang begini, nggak mau ah. Ngapain saya ikut mereka? Hanya untuk dengar keluhan-keluhan mereka, hanya untuk dengar omelan mereka. Enggak sejahtera saya dengan mereka katanya. Ibu-ibu mau kayak begitu? Kalau kita berteman dan kita hanya, hai, aduh, aku hari ini nih sebel banget ya di rumah, nggak ada habis-habisnya ini masalah. Coba kita bilang bersyukur Tuhan. Mau kayak apa kayak rumah, saya mau tetap bersyukur. Amin Bapak Ibu. Daripada kita ngoceh terus setiap hari. Marah-marah tiap hari. Ya, mari. Identitas kita ini anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Salah satunya adalah bersyukur. Jadi jangan bikin malu. Mengapa kita bersyukur? Bersyukur adalah bukti kita punya pengharapan. Jadi kalau kita sulit bersyukur, kita orang yang tidak punya pengharapan. Rasul Paulus sudah ingatkan bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ujung-ujungnya adalah pengharapan. Dia tahu kasih Allah dalam dirinya selalu ada. Jadi Bapak Ibu mau selalu bersyukur apapun keadaan kita. Mari kita baca ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan apa? Bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi enggak salah Bapak Ayub. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita.
Ini yang Allah mau. Allah ingin kita orang-orang percaya hidup penuh berkat bagi orang banyak. Jadi saksi dan teladan bagi gereja. Jadi ketika pulang ke rumah, punya masalah banyak, kehilangan segala macam, kita tetap penuh damai sejahtera, tetap bersyukur sehingga orang lain tidak jadi tersandung gara-gara kita. Kadang kita enak-enak juga hatinya, tapi karena teman datang dan ngoceh-ngoceh, jadi kita juga jadi nggak damai sejahtera. Artinya kita itu nggak jadi berkat. Tapi kalau kita berteman dan kita membuat orang lain sukacita, kita jadi berkat bagi sesama. Mengapa kita bersyukur? Identitas kita. Karena kita bukti kita punya pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, boleh menegur kami, menguatkan kami, memberikan kami pengharapan yang yakin seyakin-yakinnya. Dalam keadaan terhilang, dalam keadaan duka sekalipun, kami mau tetap bersyukur ya Tuhan. Karena di balik syukur itu ada pengharapan yang luar biasa. Kami yakin semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajari kami Tuhan, ketika kami pulang, kami akan terus bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat diundang berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dimulai dengan yang berbahasa Mandarin terlebih dahulu. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真灵玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Melisa. Ya, Bapak Ibu, kita akan berdoa juga untuk minggu depan ya, akan ada perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita sungguh memahami apa arti kematian Kristus bagi kita. Sebelumnya mari kita melakukan pemeriksaan hati, sensura morum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat akan dilaksanakannya sakramen perjamuan kudus pada minggu depan, maka patutlah selaku anak-anak Tuhan kita mempersiapkan diri di hadapannya untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan. Dalam kebaktian ini kita melakukan persiapan itu dalam bentuk sensura morum jemaat. Kini dengarlah pengajaran Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu
Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita memeriksa diri kita berdoa dan masing-masing kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita hidup selaku hamba-hamba Tuhan? Apakah kita hidup dalam terang Kristus? Apakah kita hidup dalam kasih dan damai dengan keluarga dan lingkungan kita? Apakah kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Kristus? Apakah kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati saudara-saudara kita? Apakah kita menginginkan pengampunan, pemulihan, kekuatan, dan penghiburan, persekutuan, dan perjamuan dari Tuhan? Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita menenangkan diri. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan sebelum kami menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan. Kami punya kesempatan untuk memeriksa hati kami, kehidupan kami yang seringkali kurang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah minggu depan kami boleh siap untuk menyambut berkat yang Tuhan telah siapkan, berkat-berkat rohani, kekuatan, penghiburan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun, untuk Ibu Tan Olian. Berkati Tuhan II di dalam usianya yang sudah lanjut, tetap memiliki kesehatan dan punya kerinduan melayani Tuhan, hidup menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman yang belum di dalam Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan kepadanya. Kami terus berdoa juga buat Aliong yang berulang tahun, berkati dia di dalam pekerjaannya sebagai kepala keluarga. Kau mampukan dia bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi istri dan anaknya. Kami juga terus berdoa Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami persoalan dalam kesehatan, untuk Bapak Jani Wongso, Ibu Rosni yang akan persiapan mengoperasi tangannya. Tuhan, kalau boleh tidak perlu dioperasi, dia boleh sembuh. Untuk Bapak Teguh Iman juga Tuhan tolong supaya infeksi pada kakinya boleh mengering dan dia juga boleh kembali sehat. Kami bersyukur untuk Mama Cianti yang sudah berhasil dioperasi matanya. Berterima kasih kalau dia boleh melihat dengan lebih jelas. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk setiap kami yang pada pagi ini datang di hadapan-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap punya pengharapan di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan kami. Kami tidak melihat ada yang baik di dalam masalah kami. Namun ketika kami menengadah kepada Tuhan, kami berharap kepada Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menopang kami, memberikan kami sebersit pengharapan, sehingga Tuhan kami tetap percaya bahwa semuanya boleh kami lalui dan kami boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berkati Tuhan pemerintah kami,
Engkau tahu Tuhan situasi dunia yang mengalami krisis pangan, khususnya juga di Paris Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan berbelas kasihan. Kami serahkan Tuhan untuk krisis energi, biarlah ini tidak berkepanjangan. Kami mohon kepada Engkau ikut campur tangan, sehingga dunia tidak saling menghancurkan, para pemimpin tidak terus mengadakan peperangan, tetapi dengan kerendahan hati mereka bisa berdamai. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami juga, Bapak Jokowi bersama para menteri. Berkati di dalam memajukan akan Indonesia, di dalam mengatasi krisis global. Tuhan tolong. Kami serahkan Tuhan doa kami sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian, pujilah hai jiwaku, dan kita akan menjalankan persembahan. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Nya yang sembuhkan dan ampuni dosamu,
Ya Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan semua berkat daripada-Mu. Biarlah Tuhan sekali lagi kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah pada saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari berkat yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan kuduskan, Engkau layakkan dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada penginjil Mekes Hulu, Ibu Jennifer, dan serta seluruh anggota jemaat yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema untuk bulan Oktober yang merupakan bulan keluarga, yaitu keluargaku beban, keluargaku sayang, yaitu memberikan pemahaman kepada jemaat arti keluarga di mata Tuhan dan sikap tepat menjalani dalam pergumulan dalam keluarga masing-masing. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu minggu depan ya, tanggal 2 Oktober pukul 7 malam via Zoom. Harap perhatian dari para majelis. Sensura Morum diharapkan seluruh jemaat mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober, yaitu minggu depan. Persembahan perpuluhan juga akan dikumpulkan pada minggu depan tanggal 2 Oktober. Untuk berita persembahan dapat dilihat di layar. Untuk persembahan perpuluhan dan iuran anggota jemaat. Untuk penata layan kebaktian umum minggu depan tanggal 2 Oktober pukul 7.30. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Tan Olien dan Alyong. Tuhan Yesus memberkati. Alyong yang itu. Kami juga mengucapkan untuk tamu atau jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini, boleh berdiri. Selamat datang. Jikalau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk minggu depan boleh kembali berbakti di tempat ini. Terima kasih. Kami juga memberikan kesempatan kepada jemaat yang akan memberikan kesaksian. Adakah di antara jemaat yang mau memberikan kesaksian pada pagi ini? Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya tuh dulunya gerejanya Tiberias. Udah gitu saya ikutin peraturan di sana gitu, perjamuan kudusnya. Pada suatu ketika saya ikut perjamuan kudus, saya bawa pulang, tiba-tiba tuh ada yang keluar gitu dari organ tubuh saya, terus pantat itu, terus maksud saya pundak saya jadi kempes semua, terus puing-puingnya saya hilang gitu. Ya itu emang perbuatan Yesus Kristus melalui darah Yesus di Gereja Tiberias Indonesia. Terus saya juga jadi bisa, badan saya kembali kurus. Udah gitu mata saya pakai minyak melihat jadi lebih jelas. Padahal saya minusnya sekarang 2400 kalau kacamata. Ini sekarang saya pakai softland. Terus kesaksian yang ketiga, adik saya terkena HIV. Sampai dia tuh
udah dibawa rumah sakit keluar lagi karena kan pakai BPJS nggak bisa lama-lama. Terus dia merintih kesakitan. Nah saya tuh ibadah TBS Sarbini, saya mau kasih minyak, dia bilang mintanya anggur. Saya kasih 1, terus saya doain. Terus saya nengok ke dia gitu kan, dia kan berbaring di lantai gitu, ada kasurnya. Mukanya berubah seperti waktu dulu masih remaja gitu. Sampai sekarang dia bisa kerja lagi, narik Gojek, meskipun HIV-nya masih ada, tapi dia bisa kerja. Dokternya sampai bilang ada kemajuan gitu katanya. Inti kesaksian saya di balik gereja Tiberias itu maksudnya kuasa Yesus Kristus melalui darahnya, perjamuan kudus yang saya alami dan adik saya alami. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya yang boleh memberikan kekuatan pada setiap kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menutupnya dengan menaikkan pujian Ia Melindungi Jiwaku. Jemaat dipersilakan berdiri. Kemudian doa pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Melisa. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh
yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kristus Yesus biarlah terus menjadi fokus kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Di dalam Dia kita menerima kekuatan, menerima penyertaan, dan mendapatkan berbagai-bagai hal yang terbaik. Cinta kasih dari Allah Bapa yang sudah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Allah Roh Kudus mengingatkan kita di dalam segala pergumulan kita sekalipun, kita tetap boleh memiliki pengharapan. Karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang akan menghandle, mengontrol, menguasai seluruh kehidupan kita. Kita boleh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, Teduh kebaktian selesai.